Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan nge-breakdown dan menjelaskan alur cerita serta detail dari series The Boys season keempat, episode keempat yang baru tayang ya guys. Wah, makin seru aja nih setelah episode 1, episode 2, episode 3 yang tayang beberapa minggu yang lalu. Ini lanjut episode keempat. Yang ketinggalan breakdownnya boleh banget scroll di channel YouTube Jokastoy. Dan bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja nih kita bahas episode keempat dari series The Boys season keempat. Here we go. Oke, episode keempat ini dibuka dengan Homelander yang datang kembali ke fasilitas laboratorium The Fog yang pada waktu itu meneliti dan mengurungnya ketika masih kecil mengeksperimenkan si Homelander ini. Ia datang dengan menyusup langsung ke fasilitas The Fog menggunakan lift dan turun hingga bertemu dengan para dokter peneliti yang dulu membuatnya sengsara sembari membawa sebuah kue tart atau kue ulang tahun. Homelander pun menyuruh mereka semua untuk mengambil garpu dan piring makan bersama kue tart yang dia bawa. Terlihat banget di sini Homelander cengar-cengir senyum-senyum menyiksa mental mereka. Di sini Homelander bertemu dengan dokter yang dahulu telah mengeksperimenkannya sebagai superhero kecil. Ada si Martin, Frank, dan Barbara yang saat itu tidak ada di kantor. Homelander membutuhkan 3 orang ini ya untuk dia ajak reuni kecil-kecilan. Di sini scene-nya sangat intens sekali ya, karena takut banget Homelander ini kan suka berbuat hal-hal yang spontanitas yang membuat shock. Scene pun berpindah ke Butcher yang sedang mandi dan ia kembali berhalusinasi karena efek penyakit yang ia derita. Ia pun pingsan dan terjatuh di sisi bathtub dan hampir kolaps karena kepalanya menghantam bagian bathtub. Namun bayang-bayang Becca membuatnya kembali untuk bertahan sekali lagi menyelamatkan si Ryan itu. Jadi si Butcher ini terus dipush ya oleh halusinasinya Becca, mantan istrinya. Kembali ke rumah sakit tempat ayahnya Hughie dirawat, ternyata Hughie serta ibunya itu bersedih karena menurut dokter ayahnya tidak akan bangun dari koma dan beberapa hari lagi akan meninggal dunia alias mati teman-teman. Dan di sini Hughie merasa sangat bersalah dan bersedih. Ia pun terus berpikir bagaimana bisa menyelamatkan ayahnya dan akhirnya ia mendapatkan sebuah ide cemerlang. Beberapa berita terbaru tampil di televisi. Salah satunya ialah V52 Expo yang akan menampilkan para hero The Seven serta hero lainnya, termasuk di sini bisa kalian lihat Sam dan Kate dijuluki Guardians of the Godolkin. Padahal di series Gen V, Sam dan Kate inilah biang kerok dari pembunuhan massal dan pembantaian orang-orang di Godolkin University. Yap, ini memang diputarбalikan faktanya oleh si Homelander karena si Kate dan Sam ini sebenarnya adalah yang jahat. Bagi kalian yang gak tahu, Sam ini memiliki kekuatan yang hebat teman-teman, bahkan bisa lebih dari Homelander. Sedangkan Kate itu bisa mengendalikan pikiran orang lain, telepatik dan telekinetik, tetapi ia harus menyentuh orang tersebut. Terlihat juga ada berita promosi filmnya si A-Train, Training A-Train, serta berita mengenai Mary yang merupakan the real hero dari Godolkin. Yap, Mary dan 3 temannya, 4 sekawan ini difitnah oleh Homelander. Padahal mereka berempat inilah yang berjuang mati-matian melindungi orang-orang di Godolkin dari serangan Kate dan Sam, malah mereka yang difitnah. Terakhir mereka ini di series Gen V diamankan oleh Butcher ya teman-teman. Jadi mereka ini aman berempat. Mary di sini merupakan tokoh utama di series Gen V dan bisa mengendalikan darah kekuatan hero-nya. Serta ada berita miring dan berita hate speech terhadap Presiden Singer terpilih yang malah membatasi kekuasaan superhero yang malah tidak disukai orang-orang. Yap, ini adalah media yang memang mendukung The Fog. Di sini Singer yang melihat berita tersebut hanya bisa geleng-geleng kepala ya. Dan ia pun dikejutkan dengan kedatangan Annie January atau si Starlight itu yang ingin berbicara 4 mata dengan Singer. Di sini Singer berkata bahwa ia ingin mendengar berita baik bagaimana bisa meledakkan si pemecah kepala tersebut. Kayaknya si Singer ini udah tahu ya Victoria Newman itu pahlawan super dan bisa memecahkan kepala orang. Namun di sini Annie January hanya ingin menawarkan bahwa ia beserta dengan simpatisannya akan mendukung undang-undang pembatasan superhero yang akan dibuat oleh si Singer kalau dia jadi presiden. Dan itu butuh banyak persetujuan hingga 50 juta orang gitulah. Nah, jadi Starlight ini akan menawarkan bantuannya untuk mempromosikan mengenai hal ini sebagai
Starlight, bahkan ia akan tampil dengan kostum yang baru. Singer di sini mungkin merasa terbantu, namun ia bingung kenapa si Starlight mau membantunya. Yap, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghancurkan The Fog, membatasi kekuasaan para superhero yang sudah terlalu mendarah daging di politik, militer, kepolisian, dan sebagainya. Akhirnya Presiden Singer pun setuju dan menerima bantuan yang diulurkan oleh Starlight terhadap kampanye mengenai undang-undang pembatasan superhero ini. Scene berikutnya yang aku benci banget, kenapa ya di sini memperlihatkan hubungan si Frenchie dengan pacar laki-lakinya itu. Maksud aku, kenapa hubungan mereka berdua ini di-highlight banget di setiap episode. Menurut aku unnecessary, nggak penting dan terlalu dipaksakan. Padahal di series The Boys season 1, season 2, season 3 yang namanya percintaan di dalamnya itu nggak pernah di-highlight banget teman-teman. Ya kalaupun di-highlight, pasti di-highlight tapi nggak sampai percintaannya si Frenchie yang nggak jelas ini ya. Udah bagus-bagus sama Kimiko, tiba-tiba malah pindah haluan, dan ini benar-benar nggak penting. Jadi kita skip aja ya, karena nggak penting juga untuk cerita dan konflik di season keempat ini. Kembali ke kantor simpatisannya Starlight, mereka hendak membuat acara dan rencana berikutnya, namun terinterupsi dengan kegaduhan di seberang jalan yang ternyata The Fog itu membuat sebuah panggung besar untuk acara khususnya Firecracker, yaitu The Third Bomb, The Firecracker. Ini dilakukan oleh Firecracker untuk memfitnah dan head speech kepada Starlight dan para pengikutnya tepat di depan kantor mereka. Dirasa ini akan membuat kegaduhan, Starlight langsung mengevakuasi anak-anak, orang-orang yang berlindung di tempat kediamannya. Ternyata ini semua adalah rencana dan ide dari Sister Sage untuk menayangkan acara The Third Bomb with Firecracker untuk mengungkap semua kejahatan Starlight dan memfitnah, menghina Starlight itu bahkan di sosial media. Bahkan di sini Sister Sage memberikan sebuah informasi rahasia sebagai penutupan acaranya. Si Firecracker ini membuatnya malah kesenangan melihat fakta itu nanti akan terungkap di akhir ya teman-teman. Acara Firecracker ini akan streaming 6 jam sampai malam. Starlight pun meliburkan kantornya. Para pasukan The Boys pun datang. Di sini ada MM atau Marvin, Frenchie, serta Butcher. Awalnya si Annie ini tidak menerima Butcher masuk ke dalam kantornya, tapi MM berkata kita perlu banyak bantuan karena mereka sudah tahu apa tujuan dan rencana besarnya si Homelander serta Sister Sage. Yang aku bahas di episode sebelumnya, mereka itu ingin mengendalikan seluruh kepemimpinan, bahkan bisa mengendalikan militer, kepolisian, politik melewati Victoria Newman. Tapi mereka harus menangani si Firecracker dulu ya. Butcher meminta uang $50,000 karena ia akan mendapatkan sebuah informasi dan juga mengenai masa lalunya si Firecracker ini untuk balik membalas. Starlight juga nggak mau ngasih tahu ke Butcher kenapa Firecracker itu benci banget dengan Starlight, karena kan itu terkait apa yang ia lakukan di masa lalu. Scene pun kembali berpindah ke Homelander yang berada di tempat masa kecilnya. Ia terus menyiksa mental para orang-orang peneliti di sini. Homelander pun memulai pembunuhan yang akan ia lakukan, menyuruh Frank untuk masuk ke sebuah ruangan oven yang bisa membakar karena ia ingin membalaskan dendam Frank yang dulu membakarnya di oven ketika Homelander itu masih kecil. Akhirnya Homelander pun membakar dan mengoven Frank hingga mati terbakar. Kembali ke scene Huey, ia mengajak Kimiko untuk bertemu dengan seseorang yang ternyata adalah A-Train. Ternyata Huey ini menghubungi A-Train untuk memberikannya dan mengambilkannya senyawa V, serum V, untuk ia berikan kepada ayahnya yang sekarat agar bisa hidup kembali dan menjadi manusia super. A-Train awalnya menolak, namun Huey berkata bahwa A-Train ini berhutang orang yang sangat ia sayangi, cinta pertamanya yang mati di season pertama itu ya. A-Train masih berhutang kepada Huey yang menyetujui untuk mengambil serum itu yang disimpan di kamarnya Homelander. Kimiko pun terkejut karena si Huey tidak ngomong akan bertemu dengan A-Train. Mereka pun dihujani tembakan yang ternyata adalah teroris Shining Light yang menyerang Kimiko, yang pada episode sebelumnya markas mereka diserang oleh Kimiko juga. Kaki Huey pun terluka di sini. Kimiko mengambil semua barang-barang yang bisa ia jadikan senjata dan berusaha kabur dari tembakan dan sekapan para teroris Shining Light ini. Kembali ke Butcher dan MM Marvin, mereka pun menemukan informasi mengejutkan mengenai Firecracker dengan membayar $50,000. Mereka pun bertemu dengan Firecracker dan mengancam Firecracker akan memberitakan mengenai fakta bahwa Firecracker ini pernah tersandung kasus
kasus percintaan anak di bawah umur yang pernah ia lakukan pada umur 28 tahun beberapa waktu yang silam ya. Awalnya firecracker ini seolah-olah sedih dan ketakutan. Namun ternyata ia malah menyebarkan berita itu sendiri dengan tangannya dan ia memutarbalikkan faktanya di televisi, berpura-pura menjadi korban dan meminta pengampunan. Orang-orang pun dengan mudah percaya. Sambil menangis ala-ala tangisan firecracker, ia mengungkapkan fakta bahwa Starlight pernah membutakan seorang ibu-ibu dengan anaknya ketika beraksi melawan penjahat, dan ini membuat Starlight pun langsung menangis karena itu adalah masa lalunya yang sangat kelam. A-Train pun sampai ke ruangannya atau kamarnya Homelander dan mengambil serum V seperti yang diinginkan oleh Hughie. Ia pun ketahuan oleh Ashley di sana. Namun karena mereka berdua sama-sama membenci Homelander, akhirnya mereka pun saling bekerjasama satu dengan yang lainnya. Kembali ke tempat basement laboratorium The Fog, Homelander di sini akhirnya menyiksa si Martin, peneliti satunya, menyuruhnya untuk jerk off atau onani gitu ya teman-teman, di depan para orang-orang yang ada di basement itu. Karena dahulu Martin ini pernah mengejek si Homelander karena melakukan hal yang sama dan itu membuatnya sakit hati. Homelander pun akhirnya meleser bagian vitalnya si Martin ini hingga ia kesakitan. Barbara pun datang menghentikan apa yang dilakukan Homelander dan segera mengakhiri penderitaannya si Martin itu. Homelander dan Barbara pun akhirnya memulai percakapan di ruang masa kecil Homelander. Kembali ke tempat Hughie dan Kimiko, mereka bekerja sama untuk menghancurkan dan melawan para teroris Shining Light ini. Kimiko tertembak dan badannya terbelah dua. Hughie pun harus mengerahkan tenaganya untuk melindungi dirinya dan membunuh para anggota teroris itu. Kimiko pun pulih kembali dan memulai bertarung dengan seorang wanita yang merupakan teman masa kecilnya. Kimiko berusaha berdamai dengan teman masa kecilnya yang memiliki luka di wajahnya itu, tapi kayaknya ia masih sakit hati. Frenchie pun datang untuk menggeledah tempat mobil van-nya si firecracker ini dan menemukan bukti bahwa ia memiliki sebuah fakta mengejutkan tentang si Starlight ini. Yap, firecracker pun langsung mengumumkan di akhir acaranya di TV nasional bahwa si Starlight ini pernah menggugurkan anaknya dan menjadi pembunuh bayi. Dan ini membuat Starlight sangat marah dan langsung terbang menghajar habis-habisan si firecracker ini live di televisi. Yap, ini semua adalah rencananya Sister Sage. Firecracker pun berdarah-darah dibogem habis-habisan oleh si Starlight ini ya. Namun Starlight dihentikan oleh Marvin. Frenchie diserang oleh Ezekiel, temannya Firecracker, yang bisa memanjangkan tangannya elastis gitu. Namun akhirnya Butcher datang membantu dan menyerang si Ezekiel ini. Ezekiel menggunakan tangan elastisnya mencekik Butcher, namun dengan sekejap badannya pun hancur gitu ya si Ezekiel. Kelihatan kalau si Butcher ini punya kekuatan lain yang memang belum terlihat banget di series ini. Karena keadaan semakin kacau, akhirnya Butcher, Frenchie, Marvin, Starlight pergi dari sana. Firecracker pun tidak sadarkan diri karena habis dibogem oleh Starlight. Homelander pun berbicara dengan si Barbara ini, salah satu dari 3 peneliti yang membesarkan si Homelander dari kecil hingga umur 16-an tahun gitu teman-teman, menjadi asetnya The Fog. Yap, di sini Barbara berkata bahwa tidak ada untungnya bagi Homelander membunuh para staf dan orang-orang yang ada di bawah ini karena mereka juga ketakutan hanya mengikuti perintah saja. Homelander tapi masih terus memainkan permainannya, walaupun Barbara sudah mencoba menjelaskan kepadanya bahwa makhluk seperti Homelander ini hanya ingin pengakuan dan rasa cinta, kasih sayang yang mendalam. Namun Homelander masih tetap mengelak dan hendak memberikan sesuatu yang mengejutkan kepada Barbara ini di ruangan yang dulu ia dibesarkan di sini. Scene pun berpindah ke Hughie dan Starlight yang akhirnya bertemu, di mana Starlight sangat menyesal dengan apa yang ia lakukan, menggugurkan kandungannya bersama dengan si Hughie ini. Mereka melakukan aborsi ya. Ternyata mereka ini sudah pernah punya anak, Hughie dan Starlight. Bahkan ibunya Starlight menolak untuk mengangkat teleponnya Starlight ini. Ia pun ditelepon oleh Presiden Singer terkait video pemukulan yang dilakukan oleh Starlight kepada Firecracker di jaringan TV nasional, membuat elektabilitasnya sangat turun. Presiden Singer pun membatalkan perjanjian dengan Starlight dan sebagainya. Di kediaman Sister Sage, ternyata dia ini sering menggunakan prosedur lobotomi. Lobotomi ini adalah prosedur untuk memalu atau mengetuk bagian otak gitu, dimana palu atau besi panjang dimasukkan dari sudut mata. Mengerikan banget. Ini beneran ada prosedurnya pada waktu
itu tahun era 1940-an atau 1950 ya teman-teman, aku juga lupa. Lobotomi ini digunakan katanya untuk menenangkan orang-orang yang keadaan mentalnya terganggu menjadi lebih pendiam. Namun ternyata lobotomi ini hanya membuat orang-orang itu menjadi tidak bisa berpikir malah ya teman-teman. Jadi bukan malah menenangkan orang-orang yang kena serangan mental, tapi malah membuat mental mereka down hingga tidak bisa merasakan apapun, bahkan hanya terdiam saja. Nah ini nih kekuatannya Sister Sage, otaknya itu bisa terus tumbuh ya guys, sehingga kalaupun di lobotomi berkali-kali tidak akan apa-apa. Bahkan ia hanya akan kesakitan beberapa detik saja dan menjadi orang lain. Nah di sini nih dia bisa menjadi manusia seutuhnya tanpa harus menjadi orang terpintar di muka bumi. Akhirnya mereka pun berhubungan antara si The Deep dan si Sister Sage ini. Hyui pun akhirnya mendapatkan serum V dari si A-Train ini, dan mereka akhirnya impas ya, tidak ada lagi urusan dengan si A-Train ini. Hyui pun membawa serum V itu ke rumah sakit untuk menyuntikkan ke dalam badannya ayahnya. Namun ia tidak jadi karena ia mendapatkan omongan dari Butcher bahwa itu tidak akan bisa menyelamatkan kehidupan. Namun ternyata serum V itu diketahui oleh ibunya si Hyui ini. Kemudian ibunya inilah yang menyuntikkan ke dalam badan ayahnya si Hyui, membuat ayahnya yang koma bangun kembali. Pindah ke scene-nya si Homelander yang sudah berlumuran darah. Ternyata di ruangan itu semua anggota staff dibunuh kecuali si Barbara yang dikunci gitu ya guys. Nggak tahu deh si Barbara ini selamat atau enggak nantinya. Ia melihat banyak mayat yang berserakan. Dan akhirnya episode keempat ini pun berakhir guys. Ditutup dengan senyum lebarnya si Homelander karena berhasil membunuh orang-orang yang membuat ia menderita pada waktu masih kecil itu ya, yang mengeksperimenkan badannya. Wah gila banget ya, episode keempat ini banyak banget hal-hal yang membuat shock. Tapi aku puas banget sih ketika si Firecracker itu dibogem habis-habisan sama Starlight. Oke teman-teman semuanya, tulis di kolom komentar kalau kalian ada pertanyaan lainnya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, see you next time.